Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi tentang termokimia bersama saya di channel Baitul Hikmah Education. Tapi sebelum lanjut, yuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Baik, langsung saja pembahasan tentang termokimia ini. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang kalor reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang membebaskan energi, sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap energi. Adapun definisi dari kalor adalah energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Satuan dari kalor biasanya digunakan adalah joule atau kalori, di mana 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Persamaan rumus kalor adalah Q sama dengan M C delta T, di mana M adalah massa zat, C kalor jenis zat, dan delta T merupakan perubahan suhu. Berikut contoh soal dan pembahasan tentang kalor. Berapa kilojoule kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 18 liter air dari 25 derajat Celcius menjadi 65 derajat Celcius? Jika kalor jenis air 4,2 joule per gram derajat Celcius. Penyelesaiannya adalah menganalisis data soal yang diketahui. Diketahui volume air sama dengan 18 liter, maka nilai massa air sama dengan 18 liter dikalikan massa jenis air, yaitu 1 kg per liter. Maka massa air akan diperoleh sebesar 18 kg. Nilai perubahan suhu sebesar 65 dikurangi 25 derajat Celcius. Diperoleh nilai delta T sebesar 40 derajat Celcius. Selanjutnya adalah memasukkan data-data tersebut ke dalam persamaan rumus kalor. Q sama dengan MC delta T, Q sama dengan 18 kg dikali 4,2 kJ per kilogram derajat Celcius dikali 40 derajat Celcius. Maka nilai kalor Q sama dengan 3042 kJ. Hukum kekekalan energi. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Persamaan rumusnya dituliskan sebagai berikut. Delta E sama dengan Q plus W. Q adalah kalor dan W adalah kerja. Selanjutnya kita bahas mengenai sistem dalam termokimia. Yang pertama adalah sistem terbuka, yaitu keadaan di mana dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungannya. Yang kedua adalah sistem tertutup, yaitu keadaan di mana dapat mengalami pertukaran energi, tidak dapat mengalami pertukaran materi dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah sistem terisolasi, yaitu keadaan di mana tidak dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungannya. Jika sistem menerima kalor, maka nilai kalor Q sama dengan positif. Jika sistem membebaskan kalor, maka nilai kalor Q sama dengan negatif. Jika sistem melakukan kerja, maka nilai W sama dengan negatif. Sistem menerima kerja, maka nilai W sama dengan positif. Berikut contoh soal dan pembahasannya. Suatu sistem penyerap kalor sebanyak 100 kJ dan melakukan kerja sebanyak 5 kJ. Berapa perubahan energi dalam sistem tersebut? Penyelesaiannya adalah dengan menuliskan persamaan rumus tentang kekekalan energi, yaitu delta E sama dengan Q plus W. Maka delta E sama dengan plus 100 kJ karena sistem menyerap kalor ditambah min 5 kJ karena sistem melakukan kerja, sehingga nilai delta E diperoleh sama dengan plus 95 kJ. Perubahan entalpi. Entalpi adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Persamaan rumusnya dituliskan sebagai berikut. Delta H sama dengan Q per mol. Jika reaksi eksoterm, maka nilai delta H sama dengan negatif. Kalor mengalir dari sistem ke lingkungan, kondisi suhu naik atau terasa panas. Adapun jika reaksi endoterm, maka nilai delta H sama dengan positif, kalor mengalir dari lingkungan ke sistem, kondisi suhu turun atau terasa dingin. Berikut contoh soal dan pembahasan tentang perubahan entalpi kalor. Sebanyak 100 ml larutan NaOH 1 molar direaksikan dengan 100 ml HCl 1 molar dalam sebuah bejana. Ternyata suhu larutan naik dari 29 derajat Celcius menjadi 37,5 derajat Celcius. Jika massa jenis larutan dianggap sama dengan air, yaitu rho air sama dengan 1 gram per mili, dan besarnya kalor jenis air sama dengan 4,2 joule per gram derajat Celcius,
Tentukan besarnya delta H reaksi tersebut. Penyelesaiannya adalah menentukan nilai kalor reaksi dengan persamaan rumus Q sama dengan MC delta T. Maka Q sama dengan 200 gram dikali 4,2 Joule per gram derajat Celcius dikali 8,5 derajat Celcius. Sehingga nilai kalor Q sama dengan 7140 Joule atau 7,14 kJ. Selanjutnya nilai kalor ini kita rubah menjadi entalpi reaksi dengan persamaan rumus delta H sama dengan Q per mol. Maka delta H sama dengan 7,14 kJ per 0,1 mol. Maka diperoleh delta H sama dengan 71,4 kJ. Karena kondisi suhu naik, maka nilai delta H sama dengan negatif 71,4 kJ. Perubahan entalpi pembentukan delta HF. Perubahan entalpi pembentukan delta HF adalah delta H reaksi pembentukan 1 mol suatu senyawa langsung dari unsur-unsurnya. Berikut catatan penting tentang delta HF ini. 1. Unsur-unsur mempunyai nilai delta HF sama dengan 0. 2. Harga delta HF suatu senyawa merupakan kebalikan dari nilai perubahan entalpi penguraiannya atau delta HD. 3. Harga delta H suatu reaksi dapat dihitung apabila delta HF semua zat diketahui. Berikut persamaan rumus menentukan harga delta H suatu reaksi jika delta HF semua zat diketahui. Delta H sama dengan jumlah delta HF senyawa di kanan dikurangi jumlah delta HF senyawa di kiri. Berikut contoh soal tentang entalpi reaksi jika entalpi pembentukan senyawanya masing-masing diketahui. Berapakah entalpi pembentukan metana? Jika diketahui reaksi pembakaran metana adalah reaksi eksoterm yang menghasilkan kalor sebesar min 890 kJ per mol dan reaksi pembentukan CO2 sebesar min 393,5 kJ per mol dan reaksi pembentukan air sebesar min 285,8 kJ per mol. Langkah penyelesaiannya adalah menuliskan persamaan reaksi pembakaran metana, yaitu CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Setelah itu tuliskan persamaan rumus nilai entalpi reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan senyawa yang diketahui. Delta H sama dengan jumlah delta HF senyawa kanan dikurangi jumlah delta HF senyawa di kiri. Delta HF sama dengan delta HF CO2 ditambah 2 kali delta HF H2O dikurangi delta HF CH4 ditambah 2 kali delta HF O2. Delta H reaksi diketahui yaitu sebesar min 890 sama dengan delta HF CO2 nilainya min 393,5 ditambah 2 kali delta HF H2O nilainya min 285,8. Kemudian dikurangi delta HF CH4 yang ditanyakan ditambah 2 kali delta HF O2 sama dengan 0 karena oksigen merupakan unsur. Sehingga dari persamaan di atas akan diperoleh nilai entalpi pembentukan delta HF CH4 sama dengan min 75,1 kJ per mol. Perubahan entalpi pembakaran atau delta Hc. Entalpi pembakaran delta Hc adalah reaksi pembakaran 1 mol suatu zat dengan gas oksigen. Pada umumnya karbon C terbakar menjadi gas CO2. Hidrogen H terbakar menjadi gas H2O. Belerang S terbakar menjadi gas SO2 dan lain sebagainya. Berikut contoh soal tentang entalpi pembakaran. Pada pembakaran 24 gram senyawa CH4 Mr16 menghasilkan gas CO2 dan H2O. Jika kalor yang dilepaskan sebanyak 1335 kJ, tentukan delta Hc standar senyawa CH4 tersebut. Penyelesaiannya adalah tentukan mol reaksi pada pembakaran tersebut. Mol CH4 sama dengan 24 per 16 sama dengan 1,5 mol. Maka delta Hc untuk 1,5 mol CH4 nilainya sama dengan min 1335 kJ. Sehingga delta Hc untuk 1 mol CH4 nilainya sama dengan min 1335 dibagi 1,5. Maka delta Hc standar 1 mol CH4 nilainya sama dengan min 890 kJ. Berikut catatan penting dalam penentuan delta H reaksi. 1. Pada setiap reaksi kimia yang dilengkapi harga delta H, koefisien reaksi selalu menyatakan jumlah mol. 2. Harga delta H tergantung pada jumlah zat. 3.
Jika reaksi dibalik, maka tanda delta H harus dibalik. 4. Jika reaksi dikali X, maka harga delta H harus dikali X. 5. Harga delta H tidak tergantung pada jumlah tahap reaksi, hukum Hess. 6. Nilai delta H reaksi dapat dihitung berdasarkan data energi ikatan. Hukum Hess. Setiap reaksi mempunyai delta H yang tetap dan tidak bergantung pada mekanisme reaksi atau jumlah tahapan reaksinya. Contoh soal tentang hukum Hess. Diketahui persamaan termokimia, 2NO ditambah O2 menjadi N2O4. Delta H sama dengan min 171 kJ. NO ditambah setengah O2 menjadi NO2, delta H sama dengan min 57 kJ. Maka perubahan entalpi reaksi pada reaksi N2O4 menjadi 2NO2, maka nilai delta H adalah, penyelesaiannya adalah dengan menuliskan persamaan reaksi yang diinginkan sesuai data reaksi yang ada. N2O4 menjadi 2NO ditambah O2, maka delta H sama dengan positif 171 kJ. Nilai delta H positif karena reaksi dibalik. 2NO ditambah O2 menjadi 2NO2, maka delta H sama dengan 2 dikali min 57 kJ. Nilai delta H dikali 2 karena reaksi dikalikan 2. Maka reaksi yang diperoleh sebagai berikut. N2O4 menjadi 2NO2, sehingga nilai delta hanya merupakan penjumlahan entalpi reaksi di atas, yaitu diperoleh nilai positif 57 kJ. Energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan satu mol ikatan dari suatu molekul dalam wujud gas. Persamaan rumusnya dituliskan sebagai berikut. Delta H sama dengan jumlah energi ikatan senyawa di kiri dikurangi jumlah energi ikatan senyawa kanan. Contoh soal dan pembahasannya. Diketahui energi ikatan C rangkap 1H sama dengan 413 kJ per mol. O rangkap 2O sama dengan 495 kJ per mol. C rangkap 2O sama dengan 799 kJ per mol. O rangkap 1H sama dengan 463 kJ per mol. Maka perubahan entalpi reaksi CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O adalah, penyelesaiannya adalah dengan menuliskan persamaan entalpi reaksi berdasarkan energi ikat. Delta H sama dengan jumlah energi ikat di kiri dikurangi jumlah energi ikat di kanan. Maka delta H sama dengan 4 kali energi ikat CH ditambah 2 kali energi ikat O rangkap O, kemudian dikurangi dengan 2 kali energi ikat C rangkap O ditambah 2 kali 2 dikali energi ikat OH. Sehingga nilai delta H sama dengan 4 dikali 413 ditambah 2 dikali 495, kemudian dikurangi 2 dikali 799 ditambah 2 kali 2 dikali 463. Maka delta H sama dengan 2642 dikurangi 3450. Sehingga nilai delta H sama dengan min 808 kJ. Baik, terima kasih sudah menonton. Cek juga video lainnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, komen, like, and share ke teman-teman kalian ya. Thank you.